Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Musdi Budi 1968. Saya akan perkenalkan sekarang mengenai tanaman-tanaman yang bisa merambat. Jadi pada dasarnya tanaman-tanaman ini jenis merambat ya. Karena kalau dia merambat semakin dia subur karena ada akarnya, akar anginnya menempel di media yang bukan media indukannya. Baik. Sebelumnya yang belum subscribe ya, bisa mensubscribe agar bisa mereview apa yang saya share berikutnya. Yang pertama ini adalah sirih Brazil. Jadi sirih Brazil ini saya tanam ya, udah cukup rimbun ya. Jadi sirih Brazil ini dia kalau dia maksimal ini kuningnya lebih besar, lebar ya. Kadang-kadang separuh kuning, separuh hijau. Ciri-cirinya adalah dia berdaun tebal, hijau, kemudian ada lace-nya. Tapi kalau dia kesuburan ya ini, kalau kesuburan seperti ini dia list kuningnya kurang keluar ya. Ini mungkin dari Brasil ya, makanya dinama orang sirih Brazil. Sosoknya udah cukup rimbun ya. Yang berikutnya ini sirih merah. Sirih merah ini dari Indonesia ya, tanaman Indonesia asli ya. Awalnya mungkin orang-orang menyebutnya ini sebagai obat ya. Dulu ketika awal-awal kanker ini dibuat obat kanker, juga dibuat obat diabetes, dan memang dia sirih, cuma dia warna bercaknya merah. Karena sirih banyak macam-macamnya ya, ada sirih kuning, sirih hijau, sirih hitam. Semuanya itu bisa buat obat karena memang baunya sama. Yang bedanya dia adalah daunnya, nih teksturnya. Nah, dan banyak ditanam orang di pot karena memang cantik daunnya. Berikutnya ini juga nih. Ini termasuk Syngonium. Beberapa orang menyebutnya Syngonium tikus, ada menyebutnya Syngonium kangkung ya, karena memang daunnya mirip kangkung. Ini karena kesuburan dia tidak keluar putihnya ya, sangat subur dia. Kalau yang normal seperti ini tumbuh di tanah, daunnya begini ya, termasuk jenis Syngonium. Beberapa orang mengatakan juga nih Syngonium butterfly karena memang bentuknya kayak kupu-kupu ya, ada sayapnya dua begini, yang yang terpisah semacam sayap. Kemudian kita kembali ke ini jenis Scindapsus. Jadi Scindapsus ini juga banyak jenisnya ya. Nah, ini Scindapsus sepertinya ini spesies Kalimantan. Ada yang black, ada yang silver. Yang ini kayaknya seimbang antara silver dan hijaunya. Yang biasanya tumbuh di batang-batang pohon ya, di dalam hutan. Dia tumbuh, daunnya bisa besar ya. Cuma ini seperti ini aja karena maksimal, karena medianya juga tidak terlalu bebas seperti di underground ya. Berikutnya ini termasuk jenis pilo. Ini pilo mican ya. Ini ada yang seperti ini tapi ini Milano. Tapi ini yang apa ya, yang ekonomis ya. Pilo mican dia berdaun lembut ya, semacam bludru. Kalau Milano mengkilat daunnya. Saya punya juga ada di sana. Ini ya, jenis ini memang lebih mudah memeliharanya karena dia cepat rimbun. Sangat rimbun sekali ya. Berikutnya yang ini juga jenis pilo ya, ini namanya kalau sini Adamsoni atau orang menyebutnya janda bolong. Jadi termasuk jenis monstera ya. Ini daunnya bolong-bolong begini ya. Subhanallah, Allah menciptakan daun yang bisa bolong tanpa campur tangan makhluk lain atau manusia. Jadi memang dia tumbuhnya bolong.
Berbeda dengan monstera ya. Monstera itu yang nanti sana kita lihat. Dia kalau monstera dia masih kecil, daunnya rapat. Kalau sudah besar dia terpecah, terbelah. Kalau ini memang dari kecil sudah pecah duluan dia. Oke, kita kembali sini. Nah, ini jenis juga pilo. Namanya kalau di sini pilo centong ya. Ada juga bilang orang sirih kuning. Tapi bukan jenis sirih ya. Ini jenis pilo. Warnanya memang begini, kuning. Jadi ini harusnya sudah dipangkas ya, dipotong, diperbanyak, atau karena memang ini turusnya sudah maksimal segini. Ini dia semakin, kalau awal muncul daun dia warna kuning ya. Ini jenis pilo. Untuk jenis-jenis yang bisa merambat lain ini termasuk ini jenis Syngonium, cuma ini belum saya rambatkan ya. Ini juga Syngonium tricking ya. Ini juga Maria Illusion. Ada juga Syngonium yang lainnya, kita ke sana. Nah, dari beberapa jenis siri-sirian, ini salah satunya. Ini sudah luar biasa besarnya. Ini siri marble. Nah, telapak tangan dewasa. Nah, ini sangat besar ya, memang sengaja saya tidak potong. Kita biarkan ini sampai tinggi. Nanti untuk apa pembibitannya nanti dia daunnya besar berarti nanti. Ini siri marble ini sama dengan siri gading ya. Kalau di daerah sini siri gading banyak ya. Bahkan dia sampai tumbuh-tumbuh liar di mana? Di samping-samping rumah. Ini contohnya. Nah, itu sisir gading tuh ya. Dia tumbuh sangat besar dan jumbo. Kita zoom bisa. Nah, dia mirip manjula, cuma bedanya Sri Gading warnanya agak redup, sementara manjula lebih terang warnanya. Beberapa orang menyebut Sri Manjula adalah Sri Gading yang bermutasi. Saya juga tidak paham. Tuh, bahkan di sini ada ya. Karena tumbuh liar dan memang sangat cocok apa iklim dan medianya. Ini ya. Yang ini Sri Gading ya, bisa kita bedakan dia lebih kuning, sementara Manjula ada yang putih-putihnya. Dia tumbuh liar ya. Nah, ini dan Syngonium ini juga ini tumbuh liar nih ya, karena banyak di sini. Syngonium apa nih nggak tahu juga, model tricking ya, cuma ada warna hijau. Wah, ini sini. Untuk kalau kita biarkan ini sirih merah nih ya, dia merambat di pohon mangga sampai tinggi sana. Nah, dulu orang sering mengkonsumsi ini untuk penyakit ya. Sekarang mungkin banyak sudah obat-obatan yang modern sehingga jarang orang mengkonsumsi. Nah, ini jenis juga yang bisa dirambatkan, ini jenis Syngonium albo. Ini pink placket. Cuma dia semakin ke atas pinknya menghilang ya hampir ya. Awalnya dia pink beneran nah ini. Nah, awalnya seperti ini.
Mungkin karena subur ya, subur malah hijaunya lebih banyak. Kemudian ini juga merambat nih, jenis monstera. Ini saya tidak tahu namanya nih. Ini Borsigiana atau bagaimana, saya juga kurang paham. Nih. Nah, jadi kalau monstera itu uniknya dia awalnya bulat begini. Ya, lama-lama pecah sebagian. Pecah agak lumayan. Nah, ini pecah sempurna. Nah, setelah yang daun terakhir ini sempurna pecahnya. Nih. Ya, ini kalau parigata keren ya. Ini yang biasa. Nah, jadi monstera ini luar biasa ya, akarnya sangat tebal dan panjang. Nih. Dan batangnya juga keras. Akan disebut monstera. Memang kayak monster ya. Jadi kalau kita kasih di sini mata dua, nah, tampilannya memang serem. Ya, berikutnya juga saya ini masih Adamsoni ya, ini yang sudah besar. Nih, udah rimbun banyak nih ya, harusnya dipotong-potong. Nah, saya belum potong nih, tidak ada waktu. Nah, ini juga jenis pilo. Ini pilo mayo. Ya, ini daunnya seperti ini. Ini seperti monstera juga. Tapi bedanya dia sudah pecah daunnya dari awal. Bedanya. Dan ini sangat subur ya. Rimbun sekali. Itu harusnya dipotong, dipangkas jadi banyak tuh. Dipotel-potel, kemudian ditanam di tempat yang lain. Ini ya, mayo. Baik, kita kesana lagi. Nah, ini masih sirih manjula. Jadi dia kalau kesuburan dia hijaunya ya. Jadi hijau gitu. Tidak keluar kuningnya. Jadi ada beberapa tanaman yang memang jika dia dirambatkan pertumbuhannya semakin maksimal. Ya. Tapi kalau tidak dirambatkan dia pertumbuhannya biasa-biasa saja. Nah. Dan kita bisa bermutasi. Jadi ada bagusnya tanaman itu dia bisa bermutasi sesuai media dan tempatnya. Contoh ini. Ini albo putih ya, ini albo putih. Nah, hebatnya lagi daun barunya dia menjadi kuning. Nah, ini cakep nih. Kalau dia kuning terus begini, maka apanya? Parigatanya semakin mewah dan dia semakin kuat. Ini sudah saya potel ya, akhirnya dia tumbuhnya kuning. Kenapa saya bilang kuning? Karena memang batangnya kuning, perhatikan. Nah, ini batangnya dia menjadi kuning. Nah, kuning, sementara yang putih dia memang batang putih ini. Ini putih ya. Sehingga menyeluruhkan daun yang putih. Nah, apabila dia kuning, nah itu kuning, itu pucuknya juga menguning itu kayaknya. Dia menjadi kuning. Karena berapa minggu yang lalu saya potel di situ, dia ya tumbuh. Nah, itu tunas barunya. Tapi satu aja, biasanya ada beberapa tunas tumbuh di setiap ketiak ini. Cuma itu satu tumbuh dan warnanya alhamdulillah, semoga ini bisa tetap menjadi kuning. Kalau semakin kuning terus, maka beda ya. Apanya? Parigatanya beda. Yang ini kan putih. Yang ini kuning, sama kayak sana tuh kuning-kuning. Nah, jadi semakin mewah kelihatannya. Nah, untuk pilo-pilo tertentu yang seharusnya dia merambat nih, ini Brekele ini merambat sebenarnya. Cuman dia lebih bagus kalau di dalam pot dia tunggal karena dia memang jenisnya rimbun. Nah, itu. Harusnya ini dipakai terus ya. Dirambatkan kemana gitu ya. Nah, Brekele ini ada yang parigata tempat saya. Nah, jadi parigata itu adalah mutasi dari tanaman yang awalnya hijau seperti ini, kemudian dia bermutasi menjadi warna seperti ini.
Nah, keren ya. Nah, jadi hebat. Tapi tidak semua yang dalam satu pot ini menjadi parigata. Nih contohnya nih, ini tetap hijau ya. Tapi di yang lainnya sementara kuningnya ada full nih. Nah, jadi gimana ya? Jadi mudah-mudahan saja lebih banyak kuningnya. Dan ini indukannya nih. Ya, jadi ada nanti saya buat ini apa blue mark parigata ini saya buat tunggal, dia tidak rimbun karena kalau dia rimbun daunnya nggak mengecil. Nah, ini saya siapkan. Nah, ini contoh yang dari parigata tadi kembali menjadi hijau. Kalau hijau kita banyak punya sana ya. Nah, sementara yang satunya ini bertahan dia ya, kuningnya. Kelihatan dari batangnya sudah kuning. Jadi kalau batangnya kuning nih, nah, daunnya pasti kuning. Sementara ini batangnya hijau. Ya, semoga saja karena dia indukannya parigata, dia akan menjadi parigata. Jadi yang merambat nih, seperti epip ini saya tidak merambatkan nih karena masih kecil. Ini kalau kita pindah di tempat yang merambat, dia semakin cepat besar. Nah, untuk epip ini dia masih kecil begini ya. Nanti dia kalau sudah besar daunnya pecah kayak monstera. Nah, itulah kelebihan dan kehebatannya tanaman ini. Sebentar saya akan pindahkan ini sehingga dia menjadi cepat besar dan berkembang biak sehingga bisa dipotel-potel dan diperanakan menjadi pundi-pundi masukan. Jadi oh ini saya minta informasi. Jadi kalau ada bunga yang kita silangkan kemudian batangnya menguning ini berarti mati ya. Nah, ini ayu dia. Berarti silangan kita gagal. Ini semuanya saya silang nih. Ini gagal padahal sudah menjadi ya. Awalnya dia sudah menjadi nih, tapi ternyata gagal. Nah, tunggu yang ini. Yang ini mudah-mudahan ini menjadi. Ini sudah kelihatan bentulan-bentulannya nih. Udah tahu ya. Nah, ini jadi beberapa anthurium saya silangkan. Alhamdulillah ini sudah jadi nih. Ini mulai muncul pentol-pentol. Berarti berhasil. Baik seluruhnya. Mungkin sampai di sini saja. Nanti kita akan kembali lagi di tanaman berikutnya ini. Lihatin. Ya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.